Maka hal yang paling bermanfaat adalah senantiasa kita terus mempelajari terkait dengan masalah al-aqidah. Ya, akidah kita dipertebal karena fitnah dan ujian, syubhat sangat luar biasa di luar. Maka dengan akidah yang mantap, keyakinan kepada Allah yang sangat kuat, itu bisa menghalau segala macam syubhat yang masuk ke dalam pemikiran kita semuanya. Dan ingat, pemikiran yang sesat ketika sudah masuk kepada hati, sudah mendarah daging dengan kita, itu sulit untuk dicabutnya dan membutuhkan sebuah apa? Sebuah terapi yang lama untuk menyabut sebuah pemikiran yang sudah nancap ke dalam kalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Walaqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan dengan kenikmatannya pula kita bisa kembali bermajlis bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali membahas kitab Qawaid Nabawiyah yang di dalamnya ada 50 kaidah yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Umar ibn Abdullah Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada kaidah ke-19. Kaidah ke-19. Kaidah ke-19 ini mengambil sebuah kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terambil dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang mana beliau mengambil sebuah kutipan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang
tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di sini beliau hafizahullahu taala memberikan sebuah gambaran kepada kita. Tema pada malam hari ini adalah tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan beliau sampaikan di sini, min husni islamil mar'i, menunjukkan bagaimana derajat seorang muslim. Karena seorang muslim sejatinya terkait dengan sebuah kebaikan itu derajatnya berbeda-beda. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingin menegaskan di dalam hadis yang mulia ini, di antara kebaikan Islam seseorang, di antara kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nanti kita akan sedikit mengutip terkait dengan derajat sanad hadis yang mulia ini, yang mana sanad hadis yang mulia ini ada pembicaraan di kalangan para ulama hadis, yang dimana disebutkan bahwasannya hadis ini ada sebuah kelemahannya. Ada yang menyebutkan hadis ini adalah hadis mursal, artinya ada jalur yang ke sahabat itu terputus. Ya, nanti akan kita sampaikan apa disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullahu taala. Dan kebiasaan beliau hafizahullahu taala, ketika beliau menyampaikan sebuah kaidah, beliau menyampaikan sebuah muqaddimah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya beliau menukilkan sebuah perkataan dari ahli bijak, walaupun disebutkan ahli bijaknya ini siapa, ya, disebutkan di sini adalah ba'dul hukama, sebagian ahli bijak. Dan disebutkan bahwasannya perkataan ini didapatkan dalam sebuah kitab Dalilul Falihin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang mau sukses. Disebutkan, man ishtaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni. Man ishtaghala, barang siapa yang menyibukkan diri, barang siapa yang menyibukkan diri bima la ya'ni, dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, fatahu ma ya'ni, maka dia akan luput dari hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi setiap kita mengetahui ini manfaat, ini kurang bermanfaat. Aslinya sebenarnya mungkin ada manfaatnya, tapi kurang manfaatnya. Ya. Wa man lam yastaghni bima yakfihi, dan barang siapa yang belum mencukupkan dengan apa yang sudah cukup baginya, falaisa fid dunya syai'un yughnihi, maka tidak ada di dunia ini sesuatu yang bisa mencukupinya. Ya. Maka di sini ahli bijak mengajak kita untuk betul-betul perhatian terhadap perkara yang bermanfaat saja.
perkara yang tidak ada manfaatnya, lebih baik itu ditinggalkan, karena bentuk daripada kebaikan seorang muslim atau Islamnya seseorang. Nah, disebutkan oleh beliau hafizahullah taala bahwa kaidah ini adalah sebuah kaidah yang disebutkan di dalam kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kata beliau, waradat fi marwahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kaidah ini diambil dari sebuah riwayat Tirmidzi dan riwayat Ibnu Majah dan riwayat dari selain keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dimana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang, maka dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi di awal disampaikan bahwasannya hadis ini terjadi sebuah diskusi di kalangan para ulama hadis terkait dengan sanadnya, bukan matannya. Matannya sudah betul. Matannya sudah betul. Tetapi yang dipermasalahkan adalah terkait sanadnya. Nah, sehingga Syekh Umar ibn Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala memberikan sebuah tanggapan terkait dengan perbedaan dari kalangan para ulama hadis terkait dengan hadis yang mulia ini, bahwasannya hadis ini dikenal dengan hadisun mursal. Ya, artinya apa? Ada satu jalur kepada sahabat yang disebutkan kelemahannya atau yang terputus. Ya. Dan sampai hanya kepada Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ya, dikenal dengan Zain al-Abidin. Nah, itu pun disampaikan oleh beberapa kalangan para ulama hadis, yang di sana ada Imam Ahmad, ada Ibnu Ma'in, ada Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi sendiri, wa Darul-Qutni wa ghairihim minal huffaz, illa annahu ma hadza, kalaupun di situ ada permasalahan terkait dengan sanadnya, berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadza aslun azimun min usulil adab, bahwasannya ini merupakan sebuah pokok di antara pokok-pokok adab. Ya, karena disebutkan di kalangan para ulama bahwasannya pokok-pokok adab dalam hadis itu ada berapa? Ada 4. Ya. Yang pertama terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Hadis itu berbicara atau berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Itu hadis yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau dia diam. Ya, ini pokok pertama dari pokok adab. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan
tarkul fudul, meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Hadisnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah dhabtun nafsi, menahan diri, ya. Pokok adab yang ketiga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menahan diri. Apa itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang laki-laki, beliau berwasiat la taqdab, jangan marah. Ini pokok yang ketiga. Kemudian pokok yang keempat adalah salamatul qalb, yang terkait dengan keselamatan hati, yang dimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau kurang imannya seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, maka ini 4 hadis yang berbicara terkait dengan masalah pokok-pokok adab. Nah, salah satunya adalah hadis yang kita baca ini. Disebutkan kata beliau hafizahullah taala, melanjutkan perkataannya, bahwasannya telah disebutkan dari kaidah ini ada sebuah perkataan Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu taala. Jadi Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau pun memberikan sebuah komentar terkait dengan hadis yang mulia ini. Kemudian beliau mengatakan, katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500.000 hadis, ya, 500.000 hadis. Subhanallah, berapa hadis yang kita tulis? Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dari jumlah 500.000 hadis ini aku pilih, ya, aku pilih, sehingga apa? Sehingga dicantumkan di dalam kitab sunannya beliau dan terkumpul yang sudah beliau pilih, jama'tu minhu arba'ata alafin wa samanimi'ati hadis. Jadi 4.000, ya, 4.800 hadis, ya. Jadi dari berapa tadi? 500.000, ya. Kemudian menjadi berapa? 4.800, ya. Ya, dari ini dipilih gitu kan. Nah, kemudian beliau menyebutkan dari hadis yang berjumlah 4.800 hadis, ya, beliau sebutkan di sana hadis ini sahih, hadis ini menyerupai ini, hadis ini mendekati maknanya dengan ini, ya. Maka kata beliau rahimahullahu taala, wa yakfil insanu lidinihi min dzalika arba'ata ahadits, ya, maka cukup bagi manusia dari jumlah itu 4 hadis, ya, 4 hadis. Tadi yang pertama Pak, terkait dengan larangan kita berbicara baik atau diam. Kemudian yang kedua, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, jangan marah. Kemudian yang keempat, mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dari jumlah 4.800 hadis,
Kalau orang pengen berpegang untuk agamanya, ya bisa dengan 4 hadis yang mulia ini. Ya, sudah apa? Sudah mencukupi sebenarnya. Karena kandungan hadis yang lain, ya masuk kepada 4 hadis yang mulia ini. Wa dzakara minha hadil qaidah, yang dimana dari 4 hadis yang mulia ini salah satunya adalah hadis yang disebutkan dalam kaidah yang mulia, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula oleh seorang imam dari madhab Maliki, seorang imam dari madhab Maliki yang bernama Abu Muhammad bin Abi Zaid, yang bernama Abu Muhammad ibn Abi Zaid. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, jima'u adabil khairi wa azimatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits. Dari sekumpulan hadis yang terkait dengan adab kebaikan, ya semuanya mencabang kepada 4 hadis yang mulia. Dan beliau pun mengatakan salah satu daripada hadis 4 itu kaidah min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Jadi walaupun disebutkan ada kelemahan terkait dengan sanadnya, akan tetapi matannya sahih, matannya benar, ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan terkait dengan makna kaidah yang mulia ini. Disebutkan kata beliau hafizahullahu taala, bahwa di antara kebaikan Islamnya manusia, Islamnya seorang muslim, dan kesempurnaan agamanya, apa kata beliau? An yatrukal khawda fi ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Jadi dia tinggalkan, tenggelam di dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya dari perkataan dan perbuatan. Jadi ketika dia mengetahui perbuatan ini tidak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Ketika dia mengetahui perkataan perbuatan ini tidak ada manfaatnya bagi dia, dia tinggalkan. Dia lebih fokus kepada sesuatu yang bermanfaat. Kemudian wa makna ya'nihi artinya adalah annahu tata'allaqu inayatuhu bihi. Jadi makna ya'nihi, ya, maknanya adalah sesuatu yang terkait dengan perhatian yang sangat kepada sesuatu tersebut. Jadi perhatian banget, ya, padahal tidak ada manfaatnya. Kemudian disebutkan wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi syar'an wa qadara, ya, yang dimana tujuannya ketika dia perhatian kepada sesuatu tersebut, ya, dia lihat dari sisi syariat dan sisi kadar duniawinya. Jadi ketika seorang ini perkataannya seperti apa, kenapa saya fokus kepada perkataan ini, ya, padahal ada yang lebih bermanfaat bagi dia, ya. Contoh misalnya yang sering katanya kita harus berbicara masalah sains, kan gitu, ya. Kemudian akhirnya tenggelam di dalam sebuah perkataan bumi itu bulat atau datar, nah, sehingga terjadi sebuah perdebatan yang sangat luar biasa, ya. Padahal manfaatnya apa buat kita sendiri, ya. Sampai kita tenggelam, sampai kita perhatian sekali masalah bumi itu bulat atau datar, ya. Wong para ulama
tafsir sendiri, mereka bersilang pendapat dalam masalah ini. Ya. Bahkan satu orang saja, ya, itu pendapatnya berbeda-beda. Contoh Al-Imam Qurtubi pernah menyatakan bumi ini bulat, bumi ini datar. Ya. Kadang kita perhatian di dalam masalah itu, ya, yang sangat berlebih-lebihan. Padahal kita kurang perhatian terkait dengan apa? Keimanan kita kayak apa? Pemahaman terkait dengan akidah kita kayak apa? Ilmu kita terkait dengan sholat seperti apa? Ya, ini dilalaikan. Padahal jelas ketika kita membaca firman Allah surat Al-Ma'un misalnya, ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Coba perhatikan di situ. Ya. Banyak orang-orang yang celaka dalam salatnya. Artinya salatnya itu bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Tapi jangan kita pahami kalau gitu nggak usah sholat, orang sholat aja celaka. Tidak, ya. Maka Allah perhatian kepada orang-orang yang sudah melaksanakan sebuah ibadah agar ibadah yang dia lakukan betul-betul ibadahnya apa? Bermanfaat bagi dia. Ya. Maka ini fokus di dalam agama ini seperti itu. Orang ketika sudah baik dijadikan semakin baik. Ya. Orang ketika sudah sholat, bagaimana sholatnya dia baik, jangan sampai sholatnya apa? Lalai. Ya, contoh sholat lalai itu banyak sekali para ulama menafsirkan. Ada yang mengatakan mengakhirkan waktu sholat. Ada yang mengatakan bahwasannya dia sholat tapi nggak tahu apa yang dia baca. Ya, tidak tahu. Kalau takbir bacanya apa, setelah itu bacanya apa, dia tidak tahu. Kalaupun dia tahu tapi nggak tahu maknanya, ya. Kemudian setelah itu dia nggak khusyuk lagi dalam sholatnya, ya. Maka banyak sekali terkait dengan apa? Hal-hal yang perlu untuk kita pelajari bersama-sama terkait dengan bagaimana sholat yang baik. Ya. Kemudian sholatnya riya misalnya, pengen dilihat oleh orang lain. Nah, ini juga bahaya. Seharusnya kita perhatian kepada hal-hal yang seperti ini. Jangan berpikirnya kira-kira ada nggak ya penghuni yang tinggal di planet Mars? Ngapain? Ya, bukan kita berarti tidak apa? Ya, tidak mau belajar itu, tapi ada yang paling penting dibandingkan kita mempelajari sesuatu yang kurang manfaatnya bagi kita. Kemudian disebutkan fatahdidu qaunil amri yakni aula yakni maradduhu syar'i wal hajah qauniyya la hawa wan na'awin nafas. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu yang kurang, misalnya ya, kurang kemanfaatannya, ya, maka harus jelas kenapa kita mempelajari itu, ya. Kenapa kita mempelajari terkait dengan perkara itu? Karena memang ada mungkin yang kita sudah mengetahui terkait dengan ketentuan-ketentuan syariat dan sebuah kebutuhan cara alam, ya. Tetapi ingat, bukan dengan hanya sekedar hawa nafsu. Ya sudah, ketika itu bersilang pendapat dalam masalah itu, ya sudah, kita tidak terlalu al-khawf, ya, tidak terlalu terlalu fokus kepada perkara tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wal maqsudu annahu idza hasuna islamul mar'i taraka ma la ya'nihi fil islami minal aqwali wal af'al. Ya. Jadi kata beliau,
Apabila keislaman seseorang itu baik, maka dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa ini merupakan yaqtadi fi'lil wajibat. Ya, itu harus yang kita lakukan, ya. Jadi seorang muslim bagaimana fokusnya kepada sesuatu yang betul-betul bermanfaat baginya. Sesuatu yang kurang manfaatnya maka dia tinggalkan, ya. Dan itu disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ya, alaihi assalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah Islam dan Jibril alaihi salam menghabarkan tentangnya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Tadi kita mendengarkan maksud daripada perkataan Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan sebuah perkataan yang sangat luar biasa dalam sebuah kitabnya Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara'a kullahu fi kalimatin wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan yang namanya al-wara'. Al-wara' itu menjaga perkataan, menjaga perbuatan yang cenderung menjerumuskan seseorang kepada yang haram. Jadi seorang yang dimana dia mengetahui dan memiliki sifat wara', maka dia tidak akan berbicara, dia tidak akan berbuat dengan sesuatu yang bisa menjerumuskan dia kepada yang haram. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau menukilkan sebuah perkataan yang sangat luar biasa, bagus dan indahnya. Dan beliau mengatakan ada 3 perkara yang begitu sulit bagiku untuk bisa mengamalkannya. Akan tetapi perkara tersebut perkara yang aku cintai. Ini ketawaduan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Salah satu di antara 3 perkara tersebut adalah al-wara' indal khalwah. Orang yang punya sifat wara', orang yang punya sifat kehati-hatian di dalam berbicara, di dalam berbuat, di dalam bertindak, dan di dalam melakukan sesuatu,
agar dia tidak terjerumus kepada sesuatu yang Allah Azza wa Jal haramkan kepadanya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hadis min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, ini adalah sebuah hadis yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini ada sebuah sifat namanya wara, ya, sifat wara, yang dimana beliau menjelaskan bahwasannya ini terkait dengan sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan. Seperti contohnya sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam berbicara. Ketika dia berbicara, kira-kira pembicaraannya dia ini bermanfaat apa tidak? Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah wasiat, memberikan sebuah pembelajaran kepada orang yang datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang orang tersebut datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah idni fa'aujis, ya Rasulullah berikan aku nasihat, berikan aku wejangan, berikan aku tausiah. Di antara 3 tausiah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, idza takallamta fala tatakallam ta'tadir minhu ghada. Apabila engkau berbicara, apabila engkau berkata, maka janganlah kau berkata dengan sebuah perkataan yang di akhirnya kau minta udzur akan perkataan tersebut. Maka seorang ketika berbicara, tentunya dia harus melihat bagaimana, mempertimbangkan bagaimana hasil dari apa yang dia ucapkan tersebut. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah an-nadar. An-nadar, ya. Yang dimana an-nadar ini melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contoh ketika kita melihat sebuah video atau TikTok atau Toktik, atau yang lainnya, kalau itu tidak mendatangkan sebuah kemanfaatan, bahkan justru mendatangkan sebuah kemudaratan, menjadikan pandangan kita menjadi apa? Menjadi nikmat dengan melihat itu, ya, yang menyibukkan kita kepada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada melihat hal tersebut. Apalagi yang dilihatnya adalah perkara yang haram. Ya. Disebutkan dalam sebuah cerita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, yang tadi menyebutkan al-wara' indal khalwah, orang berhati-hati ketika dia sedang berkhalwat. Ya, berhati-hati ketika dia sedang berkhalwat. Di antaranya ketika beliau rahimahullahu taala sedang menulis sebuah kitab, sebuah kitab, dan kitab tersebut tinggal hanya akhirnya alias penutup, ya. Kemudian beliau pun ingin istirahat. Kemudian ketika beliau keluar, tidak sengaja beliau melihat seorang wanita yang tersingkap pakaiannya sehingga betisnya kelihatan. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak bernikmat-nikmat melihat betis tersebut. Langsung beliau memalingkan pandangannya,
dan kemudian kembali beliau melanjutkan menulis kitabnya beliau. Dan ternyata ketika pada waktu itu mendapatkan betapa sulit beliau menuntaskan kitab tersebut. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang dimana sejatinya tidak sengaja beliau melihatnya. Maka berapa kali kita ini melihat sesuatu ya yang mungkin sengaja atau tidak sengaja setiap harinya. Maka kalau nulis kitab mungkin kapan selesainya? Ya, ini sekelas Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i melihat sesuatu yang haram untuk dilihat dan itu tidak sengaja karena angin yang menghembuskan, itu menyebabkan dia kesulitan untuk menyelesaikan kitab tersebut. Tetapi lihat apa yang beliau lakukan. Beliau datang kepada gurunya Waqi'. Kemudian beliau mengatakan terkait dengan permasalahan yang beliau alami. Kemudian Waqi' mengatakan apa? Fa'arsyadani ila tarqil ma'asi. Memintaku, memberikan wejangan kepadaku untuk meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Ya. Pernah pada suatu hari ada seorang suami memuji istrinya luar biasa sampai di depan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Umar bin Khattab pun ingin mengetahui sejatinya istrinya itu seperti apa sampai dia memuji-muji dengan sebuah syair yang sangat luar biasa. Umar bin Khattab bertamu, kemudian ternyata terlihat istrinya tidak seperti yang dibayangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata istrinya itu adalah istri yang berkulit hitam. Berkulit hitam. Artinya mungkin kalau dilihat sama orang enggak menarik. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, apakah ini istri yang kau selalu bersyair untuknya dengan syair yang begitu indah, dengan pantun yang begitu luar biasa menakjubkan? Ternyata kayak seperti ini istrimu itu. Ya, agak terheran. Apa yang disampaikan oleh sang suami kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, sejatinya mata yang kau pakai itu berbeda dengan mata yang aku pakai untuk melihat istriku. Lihat. Jadi kalau antum yang punya istri, jangan lihat dengan mata apa? Ya, cuma mata penglihatan sini saja. Ya, biar apa? Biar kelihatannya selalu apa? Selalu indah di hadapan antum. Maka lihat dengan mata hati juga dihidupkan. Ya. Kemudian di antara sesuatu yang tidak ada bermanfaat terkait dengan al-istima'. Apa itu al-istima'? Mendengarkan. Ya. Mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Daripada mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mungkin kita dengarkan Al-Quran. Ya, mendengarkannya dapat pahala, membacanya juga dapat pahala. Ya. Mendengarkan sesuatu yang betul-betul bisa apa? Bisa menghidupkan hati, mempertebal keimanan kita. Sampai kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau sejatinya seorang itu bersih hatinya, maka tidak akan pernah merasa kenyang dengan bacaan kalamullah. Tidak akan pernah merasa kenyang dengan itu. Kalau apa?
kalau hatinya bersih, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Karena tidak ada sebuah perkataan yang indah melainkan sebuah perkataan Allahu azza wa jalla. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan pula kalau pingin seorang itu wajahnya berseri-seri. Kalau bahasa kita nih glowing, gitu kan. Jadi kalau pengen glowing itu nggak usah pakai macem-macem. Ya. Apa kata Nabi SAW? Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa amila biha. Sungguh Allah Azza wa Jal akan menjadikan wajah seseorang itu menjadi glowing. Ya, menjadi glowing, menjadi berseri-seri, putih berseri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sami'a maqalati. Orang yang selalu mendengarkan apa yang aku sabdakan. Apa yang aku sabdakan. Fawa'aha, kemudian dia merenunginya, memahaminya, mengkajinya. Ya. Wa amila biha, kemudian dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira obat glowing itu apa? Baca Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikaji dan diamalkan. Ya. Murah meriah. Ya. Murah meriah, berpahala lagi. Ya, berpahala. Maka ini kuncinya. Ya. Kemudian di antara sesuatu yang tidak ada manfaatnya yang wajib untuk ditinggalkan adalah melakukan sesuatu yang berlebihan di dalam masalah al-batshu, al-mas, menyentuh apa saja. Ya, menyentuh sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian al-masyu, jalan kepada tempat yang tidak berguna. Ya. Kemudian al-fiqru, memikirkan sesuatu yang tidak jelas, memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, memikirkan sesuatu yang hanya angan-angan. Sehingga ada seorang ulama membuat sebuah syair. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidak setiap apa yang diidam-idamkan oleh seseorang itu bisa tercapai. Ya. Kita mengidam-idamkan banyak, ya apa tidak? Pengen ini, pengen itu, ya, cinta ini, cinta itu, banyak yang kita idam-idamkan. Tapi Allah lebih mengetahui itu kira-kira dibutuhkan apa tidak. Ya. Tajri riyahu bima la tashtahi as-sufunu. Ternyata angin itu berhembus tidak sesuai yang diharapkan oleh kapal. Begitulah sebuah umniyatul insan, angan-angan manusia. Maka jangan berlebihan ketika kita memikirkan sesuatu. Ketika misalnya contoh, ketika kita melihat alam semesta ini, maka jadikanlah melihat alam semesta yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Jangan sampai kepada sesuatu yang detail sekali ke sana, ya, sehingga nanti akhirnya alam semesta ini yang menciptakan siapa? Allah. Terus kemudian akhirnya muncul, ya, Allah yang menciptakan siapa? Maka ketika muncul perkataan ini, maka kita katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Ya. Kita ucapkan dulu apa? Untuk menghilangkan ini semuanya. Ya, memikirkan sesuatu yang tidak tepat untuk kita pikirkan, yang tidak ada manfaatnya, lebih baik untuk kita
kita tinggalkan. Dan seluruh kegiatan-kegiatan yang zahir dan yang batin, ya, yang tidak ada manfaatnya, maka hadhil kalimah, jadi kalimat ini, kata-kata ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kafiyatun syafiyatun fil wara. Ini adalah sebuah kalimat yang mencukupi dan sangat universal di dalam masalah makna al-wara, ya. Kehati-hatian di dalam berkata dan berbicara. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala terkait sesuatu yang sangat membahayakan ketika seorang itu jatuh tenggelam kepada perkara yang tidak ada manfaatnya. Disebutkan kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yang beliau menjelaskan terkait dengan biografi salah seorang di antara ulama yang senior, yang dimana ulama tersebut adalah ulama yang dikenal dengan ilmunya, ulama yang sangat cerdas, ya, tetapi ulama tersebut adalah ulama yang menyelisihi pemahaman generasi-generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sehingga dia pun jatuh kepada pemikiran yang dengan menggunakan akalnya sebagai pusat apa? Hukum. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya. Segala sesuatu dia apa? Dia pikirkan dengan akalnya. Tidak dia lihat terkait dengan nakalnya, apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya. Kemudian disebutkan pula ada seseorang pemuda atau kalangan pemuda, kata beliau hafizahullahu taala, yang dimana beliau ini menyebutkan para pemuda itu senang untuk membaca, hobinya baca, tapi kadang yang dibaca tidak tepat, ya. Membaca itu baik, tetapi ketika yang dibacanya tidak tepat, maka menjadikan sesuatu yang tidak baik, ya. Dan dia membaca setiap apa buku yang dia baca, ya. Hujahnya apa? Hujahnya itu untuk menambah wawasan, wawasan. Ya, dia membaca ternyata ada sebuah pemikiran yang menyimpang dari Islam. Ya. Dia nggak bisa memfilter, dia nggak bisa menyaring kira-kira buku apa yang layak untuk dia baca, buku apa yang layak untuk dia konsumsi, semua dia baca, ya, sehingga muncullah sebuah pemikiran apa? Pemikiran yang menyimpang dari Islam, dan kemudian dia berada dalam sebuah syubhat yang sangat luar biasa mematikan dia, dan juga akhirnya muncullah sebuah pemikiran yang menyesatkan ke dalam pemikirannya, ya. Dan dia tidak meminta untuk apa? Meminta untuk bantuan para ulama, ya, di dalam memahaminya. Maka ketika seorang sudah tertanam sebuah pemikiran yang menyesatkan ke dalam pikirannya dan itu masuk ke dalam hatinya, ini sangat luar biasa bahayanya, sehingga yang terjadi adalah bisa jadi mengkafirkan kaum muslimin dengan mudah, ya, dengan mudah.
Dan itu sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri orang Khawarij, ya, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Yamruqu minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ya. Dia ini keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah tidak tepat sasarannya. Kenapa? Karena pemikirannya. Maka bahaya pemikiran. Ya. Maka tidak setiap yang dibaca itu bermanfaat. Maka setiap kita ketika ingin membaca, kira-kira bacaan apa yang paling kita layak untuk kita baca. Ya, kenapa? Karena ketika tidak tepat menimbulkan sebuah syubhat yang tidak jelas. Tidak jelas. Hanya muncul pemahaman apa? Ya. Di keluarganya misalnya ibu sekarang gantianlah ibu yang jadi imam. Ya. Bapak yang jadi makmum. Ibu yang adzan aja sono gitu. Ya, ini pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Ya. Dan masih banyak pemikiran-pemikiran yang lainnya yang muncul. Disebabkan apa? Disebabkan memahami sesuatu yang belum dia kapasitasnya sebagai orang yang bisa memahami dan menyimpulkan sebuah dalil, dia kemudian menyimpulkannya. Maka ada seorang ulama di Yordan rahimahullahu taala, beliau sudah meninggal dunia. Beliau menyebutkan laisatil ibrah bidzikril dalil wa innamal ibrah bihusnil istidlal. Jadi pelajaran itu bukan hanya sekedar orang itu berdalil. Ya, bukan orang itu berdalil. Ya, karena orang munafik pintar dalilnya. Orang munafik dalilnya pintar. Ya. Tetapi bagaimana yang namanya pelajaran? Yang namanya pelajaran adalah tepatnya di dalam berdalil. Ya. Maka seorang diusahakan untuk menghilangkan segala macam syubhat pemahaman yang menyimpang daripada syariat. Ketika dia baca buku, maka buku apa yang dia baca harus jelas. Ya, kalau sudah masuk ke dalam logika, kepada akal dan kepada hati, ini sulit dan diobatinya lebih sulit dibandingkan orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia mengaku ini sebuah kebenaran. Ya. Sehingga disebutkan kenapa seperti itu? Li'anna syubaha adatan ma takunu khattafa. Karena syubhat yang masuk menjadi sesuatu yang terbiasa, dan itu sangat cepat masuk ke dalam hati kita. Wal qulubu dha'ifah, dan hati kita sangat lemah. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya lagi, di antara bentuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan merupakan sebuah celah, ya, lobang yang berbahaya ketika itu masuk ke dalam diri seseorang. Disebutkan, ya, ada sebuah pertanyaan dari seseorang yang dia meminta tafasil masail. Masalah-masalah itu cara rinci. Tetapi kadang Allah dan Rasulnya menyembunyikan itu, tidak menjelaskan itu. Ya. Bukan berarti ketika Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan cara rinci, kemudian kita pengen tahu cara rinci. Karena tidak setiap yang Allah sampaikan itu bisa diketahui oleh manusia. Ya. Kemudian disebutkan bahwasannya di dalam sebuah biografi salah seorang murid dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala,
Nah, kemudian disebutkan ada ya tentang biografi salah seorang murid dari Imam Malik rahimahullah taala ketika didatangi ya ketika hina ja'u kitabun min ba'dil muluk, ketika ada sebuah tulisan atau sebuah surat ya dari sebagian apa? Sebagian raja, yang dimana tulisan tersebut bertanya terkait dengan apa? Bagaimana bentuknya timbangan ini, gitu kan? Timbangan di mana? Di hari kiamat itu, ya. Amin dahab, aw min fiddah. Ya, timbangannya dari apa tuh? Ya, timbangan di hari kiamat itu. Ya. Ini kira-kira manfaat apa tidak? Enggak ada manfaat. Ya. Nah, mau dari emas, mau dari perak terserah. Ya. Kemudian apa kata muridnya Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau menukilkan perkataan gurunya. Siapa gurunya? Adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Yang dimana haddatsana Malikun an Zuhri, berkata Imam Malik dari sahabat Zuhri, dari seorang bernama Zuhri, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi dijawab dengan apa? Dengan hadis, ya. Di antara baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya. Kan begitu. Kadang seorang menggunakan hukum itu dengan logika, ya. Ini di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Wah, berarti anda bid'ah. Kan itu. Kan beraneka ragam dengan apa? Dengan logika. Ini tidak tepat, ya. Tidak tepat. Ya. Harus betul-betul dengan apa? Dengan perkataan para ulama terkait dengan menentukan sebuah hukum, bukan dengan hanya logika semata, ya. Kemudian disebutkan pula, ya, ada seseorang itu bertanya terkait dengan masalah yang dimana masalah itu keutamaan. Ada yang bertanya, malaikat dengan nabi mana yang paling utama, ya? Malaikat dan nabi mana yang paling utama? Ya, kira-kira kalau antum ditanya kayak gitu gimana jawabannya? Ya. Malaikat sama nabi, bingung apa tidak? Ya, dan manfaatnya apa? Ya, kurang manfaatnya. Ya, kurang manfaatnya. Ya. Sehingga di sini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya, ini Imam Syaukani juga ditanya, mana yang paling utama? Malaikat apa nabi, kan gitu. Apa kata Imam Syaukani rahimahullahu taala? Ya, bahwa ya, ini semuanya terkait dengan mana yang paling utama ini, ya, tidak ada manfaatnya baik dari sisi agama maupun dari sisi keduniaan. Apa manfaatnya? Ya, kecuali mana yang paling utama antara nabi dengan setan. Nah, itu jelas, ya. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak ada manfaatnya kita untuk bertanya. Kemudian yang berikutnya disebutkan pula oleh beliau hafizahullahu taala terkait dengan hal-hal yang dimana kurang ada kemanfaatan di situ, ya. Nah, disebutkan, kata beliau, adalah al-insyighal bi uyubin nas an aibin nafsi. Orang itu lebih sibuk kepada aibnya orang lain, dicari aibnya orang lain itu. Dia lupa dengan aibnya sendiri, ya. Dia lupa dengan
aibnya sendiri. Aibnya orang lain dia tulis tuh satu persatu. Akan tetapi dia lupa bahwasannya dirinya lebih banyak aibnya dibandingkan orang-orang lain. Sehingga para ulama menyebutkan tubaliman syaghalahu aibu an uyubin nas. Bahagialah orang itu kalau dia menyibukkan diri kepada aib dirinya, ya, daripada aib orang lain. Wa wailun liman nasiya aibahu wa tafarraga li uyubin nas. Dan celakalah orang itu ketika dia lupa aibnya sendiri, akan tetapi dia fokus kepada aibnya orang lain. Ya, kemudian disebutkan, ya, fal awwalu alamatus sa'adah. Jadi yang pertama itu apa? Kita sibuk dengan aib kita dibandingkan aib yang lain atau aib orang lain, maka itu merupakan sebuah alamat kebahagiaan. Wasani alamatus syaqawah. Adapun orang yang sibuk dengan aibnya orang lain, ini merupakan alamatus syaqawah. Alamat apa? Alamat kesengsaraan, kehancuran. Ya. Ada pepatah itu, apa itu bunyinya itu? Ada yang tahu? Ya, apa namanya, gajah? Apa? Gimana? Ya, kalau rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput rumah sendiri itu udah biasa, ya. Ya. Kan seperti itu. Ya, kadang memang ketika kita ngelihat orang lain kok lebih apa? Lebih begini, padahal dia itu sebenarnya lebih hebat dibandingkan orang lain. Ya. Kenapa? Karena syaitan itu apa? Memperhias sesuatu yang sebenarnya jelek menjadi bagus. Ya. Maka seorang laki-laki ketika di jalan dia ngelihat seorang wanita padahal dia sudah berumur 80 tahun, ya, tapi ketika lihatnya pakai pandangan nafsu, itu kayak orang yang berumur 20 tahun. Ya. Itu kalau pandangannya dengan nafsu. Kenapa? Karena setan nambah itu. Ya, setan yang nambah. Ya, padahal sejatinya apa? Yang di rumah itu lebih spesial, ya, lebih spesial. Nah, kemudian yang berikutnya pula, ya, di antara gambaran kaidah yang mulia ini, apa yang telah diingatkan oleh Abdurrahman As-Sulami. Jadi diingatkan oleh Abdurrahman As-Sulami, ya. Wa huwa yatahaddatsu an uyubin nafsi, dan dia berbicara terkait dengan apa? Aibnya sendiri. Ya, ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang dimana dia berkata, min uyubiha, dan diantara aibnya, aib dirinya, ya, itu apa? Tadhiyu awqatiha bistighali bima la ya'ni min umuri dunya. Jadi dia itu melalaikan waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya terkait dengan perkara dunia. Ya. Kemudian wal khawdu fiha ma ahliha, dan dia itu tenggelam berbicara dengan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal obrolannya apa? Nggak jelas, ya. Daripada ngobrol yang tidak jelas, mendingan ngobrol yang jelas, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, an ya'lama anna waqtahu a'azzul asya' fayushghiluhu bi'azzil asya'. Maka seorang itu harus memahami, kata beliau, ya, kata beliau rahimahullahu taala, bahwa seorang itu harus mengetahui ini sesuatu yang paling berharga,
maka sibukkanlah itu. Maka sibukkanlah itu. Seperti apa? Dzikrullah. Dzikrullah itu bukan berarti ketika jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah ketika jalan gitu kan. Enggak harus kayak gitu. Ya. Namanya dzikrullah itu orang itu ingat kepada Allah. Ya. Jadi jangan kita salah paham ketika kita dzikrullah, ya lagi jalan, ya tidak mengucapkan salam, gitu kan? Ya kenapa? Saya lagi dzikrullah, lagi zikir. Padahal salam sendiri bagian daripada zikir. Ya. Kemudian mengambil sesuatu yang berbahaya di jalan, itu juga zikir. Ya, jadi zikir itu banyak. Ya, menjadikan seorang itu ingat kepada Allah itulah zikir. Jangan hanya sekedar kita pahami dengan zikir dengan lisan. Karena zikir itu beraneka ragam. Bisa zikir dengan hati, bisa zikir dengan lisan, bisa zikir dengan apa? Al-jawarih. Dengan anggota badan kita. Ya, kita membantu saudara kita. Itu zikir, masuknya juga ingat kepada Allah dengan membantu tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-mudawamatu 'ala ta'ah. Senantiasa dia itu berada di dalam sebuah ketaatan. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intidarus shalah ila shalah fadzalikar ribat aw fadzalikumur ribat. Ya, orang nunggu salat kepada salat berikutnya, maghrib pada isya, itu ribat namanya. Mudawamah ala ta'ah, mulazamah ala ta'ah, berada dalam ketaatan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mutalabatul ikhlas min nafsihi, dan dia itu ya meminta kepada dirinya untuk ikhlas. Ya. Dia ngajari dirinya bagaimana berbuat ikhlas. Karena ikhlas itu sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan tetapi sulit untuk kita praktekkan kadang-kadang. Ya, kita sudah berusaha ikhlas, ternyata habis itu kita sendiri yang merusak keikhlasan. Ya. Kemudian kata Al-Imam Al-Hasan Ibn Mansur, kata Imam Al-Hasan Ibn Mansur rahimahullahu taala, alaika bi nafsik fa illam tusghilha sagalatka. Ya. Sibukkanlah dirimu, ya. Sibukkanlah kamu dengan dirimu, kalau tidak kamu akan disibukkan dengan apa? Dengan sesuatu dari dirimu lagi. Kalau kamu tidak bisa menyibukkan diri kamu, ya, maka kamu akan disibukkan dengan yang lainnya. Ya. Maka kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, kita akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian disebutkan pula, ya, beliau menutup di halaqah ini disebutkan faqad jaa fi tarjamati Ahmad Al-Ghazali, ya, disebutkan terkait dengan biografi Ahmad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali adalah akhi Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi tidak setiap Al-Ghazali itu Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu Abu Hamid Al-Ghazali. Annahu qala ala ra'si minbarihi. Ya, bahwasanya Ahmad Al-Ghazali saudara daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, dia berkata di mimbarnya. Di mana? Di Baghdad. Ya. Di bulan Sya'ban tahun, ya, yang menyebutkan sami'tu Syekhi Abi Bakar, aku mendengar guruku Abu Bakar yang bercerita terkait dengan Syekh Abil Qasim Al-Karkan, ya, menceritakan, ya, ketika di atas mimbar di bulan Sya'ban, ya, tahun 515, ya, berkata,
Fi badaati amri sami'tu hadzal khabar. Di awal permulaan, ya, di awal permulaan beliau mendengarkan sebuah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hadis yang mulia ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara baiknya Islam seorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Fa baqitu samanina sanatan auftiya bi muqtada hadzal hadis. Jadi semenjak 80 tahun, ya, semenjak beliau itu naik mimbar dan langsung ingat ketika naik mimbar itu dengan hadis Nabi ini, maka beliau berfatwa dan menjawab fatwa dengan sesuatu jawaban yang sesuai dengan hadis. Kalau itu nggak bermanfaat, nggak dijawab. Kenapa? Ngapain? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya ngapain dijawab? Ya. Jadi tidak setiap pertanyaan itu dijawab. Ada pertanyaan yang perlu untuk dijawab terkait dengan penambahan keimanan, ya. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini lihat para ulama itu sangat luar biasa, ya. Bahkan suatu yang tidak ada manfaatnya betul-betul sudah diamkan. Tidak mau mereka itu menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi disebutkan di sini oleh Ahmad Al-Ghazali, saudaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ketika awal mendengarkan hadis yang mulia ini, ya, maka beliau selama 80 tahun tidak berfatwa, ya, kecuali dengan apa? Dengan hadis yang mulia ini. Manfaat apa tidak untuk orang yang bertanya, ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, khalasatul qaidah, ringkasan daripada kaidah yang mulia. Beliau menyebutkan 3 poin penting. Yang pertama, tarku ma la ya'ni yuwaffiru 'alaika juhdan wa waqtan. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya akan memberikan kepada kamu sebuah waktu dan kesungguhan, ya. Karena kita nggak capek, ya. Kenapa? Karena kita betul-betul bisa manfaatkan waktu yang patut, yang wajib untuk kita pergunakan, ya. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan nggak ada waktu. Kenapa? Karena waktu yang ada digunakan bukan kepada sesuatu yang tepat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, at-takallumu fi ma la ya'ni yaftahu baban minal khilaf la yughlaq. Jadi berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya akan membuka pintu perselisihan, pintu khilaf, ya, yang tidak akan tertutup. Kenapa? Karena dia bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, gontok-gontokan, ya. Al-khawd fil jidal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, istighalu al-bu'di bima ya'ni la yad'u lahu waqtan yatakallamu fihi la ya'ni, ya. Menyibukkan, ya, sesuatu yang bermanfaat baginya dan tidak meninggalkan waktu sedikit pun berbicara dengan yang tidak ada manfaatnya. Jadi artinya seorang itu betul-betul akan mendapatkan sebuah kondisi yang dimana dia akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang betul-betul bermanfaat bagi dia, ya, untuk dunianya, untuk agamanya, ya, untuk akhiratnya. Dia betul-betul mempertimbangkan ini manfaat apa tidak. Kalau tidak ada manfaat, maka ngapain dia melakukan hal tersebut, ya. Maka hal yang paling bermanfaat adalah senantiasa kita terus mempelajari terkait dengan masalah al-aqidah, ya. Akidah kita dipertebal karena fitnah dan ujian, syubhat sangat luar biasa di luar. Maka dengan akidah yang mantap,
keyakinan kepada Allah yang sangat kuat itu bisa menghalau segala macam syubhat yang masuk ke dalam pemikiran kita semuanya. Dan ingat, pemikiran yang sesat ketika sudah masuk kepada hati, sudah mendarah daging dengan kita, itu sulit untuk dicabutnya dan membutuhkan sebuah apa? Sebuah terapi yang lama untuk menyabut sebuah pemikiran yang sudah nancap ke dalam kalbu. Maka kita berhati-hati semuanya dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang bisa menghadirkan sebuah pemikiran yang menyimpang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.